Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa memasuki bulan hari kelima, bulan Ramadan. Mudah-mudahan oleh Allah kita selalu diberi kesehatan lahir batin sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan sampai selesai. Teman-teman sekalian rahimakumullah, alhamdulillah banyak sekali respon positif dan permintaan untuk dikaji di bulan Ramadan. Oke, ringan, masalah-masalah yang ringan, dan nanti saya mohon maaf apabila sampai akhir Ramadan tidak semuanya bisa kita kaji, akan tapi saya berjanji nanti akan kita bahas setelah Ramadan. Nah, kali ini ada permintaan dari seorang sahabat, bagaimana kata beliau di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum reda, yang ada pembatasan keluar, jadi sebagian daerah sudah menetapkan atau menerapkan PSBB, jadi pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini tentu menghambat terhadap bagaimana puasa ini bisa ditambah, bisa berkualitas dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, teman-teman sekalian, saya membawa kitab namanya Kitab Jamal. Para santri menyebut demikian, jadi ada 5 juz besar-besar, karena memang ini adalah karya dari Syekh Sulaiman Al-Jamal. Beliau menghasyiai, memberi catatan terhadap kitab Syarhul Minhaj karya Syekh Zakaria Al-Ansori, jadi seorang kibari ulama Syafi'iyah, jadi salah satu ulama besar dari mazhab Syafi'i. Nah, di dalam bab iktikaf beliau akan memberikan satu kajian-kajian yang sangat menarik. Kenapa saya katakan kita memilih iktikaf ini? Karena salah satu untuk menjaga kualitas puasa kita, di samping kita menjaga hal-hal yang membatalkan puasa secara zahir maupun yang membatalkan puasa secara batin, yakni hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa, yakni maksiatnya anggota tubuh kita. Ada satu ibadah yang oleh Rasulullah ini sangat ditekankan dilaksanakan di bulan Ramadan, khususnya nanti di al-asyratu al-awakhir, jadi 10 hari terakhir bulan Ramadan, yakni iktikaf. Iktikaf itu apa? Iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dengan niat taqarrub, mendekatkan diri, tadarruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam berdiam diri ini alangkah baiknya juga diisi tidak hanya tafakur, tidak hanya diam, tapi dibarengi dengan membaca Al-Quran, membaca mutola'ah kitab, zikir dan seterusnya. Akan tapi apabila diam saja, iktikaf ini sudah dianggap sah atau sudah berpahala iktikaf. Niatnya sangat ringan, jadi nawaitul iktikaf lillahi ta'ala, cukup demikian. Nah, apa yang bisa dikembangkan korelasinya dengan menjaga kualitas puasa dengan iktikaf ini, teman-teman sekalian? Masjid ini memang menjadi syarat yang tidak bisa ditawar di dalam kita beriktikaf, jadi tidak bisa di tempat yang lain. Akan tapi yang bisa kita kembangkan sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam kitab Manhaj, dan saya yakin kitab-kitab yang lain juga sama, adalah pengertian masjid itu sendiri. Jadi masjid itu adalah harus wakaf, kalau Syafi'iyah jadi harus wakaf, dan itu tidak harus wakaf ini atas dan bawah, kalau itu bertingkat, jadi bisa atasnya saja masjid, bawahnya tidak, kemudian bawahnya masjid, atasnya tidak. Nah, dari sini kemudian dikembangkan atas bawah ini oleh ulama, bagaimana kemudian apabila bangunan itu ditempeli itu aja. Nah, jadi ada bangunan kemudian ditempeli, kemudian tempelan ini diniati masjid, ternyata ini juga sah. Jadi semi permanen gitu ya. Ini ternyata juga sah. Bahkan kalau sudah ditetapkan, sudah permanen atau semi permanen, di atasnya itu, jadi bawahnya bukan masjid, kemudian ditempeli bangunan yang diniati masjid, ini boleh. Nah, ini ternyata kalau dipindah ini pun sudah tetap menjadi masjid. Nah, sehingga dari sini kemudian di dalam kajian fikihnya, apabila ada seseorang ini punya lahan, punya tempat, kemudian di atasnya ditempeli sesuatu, kemudian diniati wakaf masjid, maka menjadi masjid.
Kalau nanti dilepas, ini juga masih menjadi masjid. Jadi kalau di dalam hasiah jamalnya wakadha mangkulun, demikian pula apa yang ditempel ini barang yang bisa dipindah usbita ya, yang sebelumnya ditetapkan, kalau dalam contohnya itu ditasmid, semisal kain atau sajadah dipaku, wa waqafahu masjidan, diwaqaf masjid, tsumma naza'ahu, kemudian bisa dilepas. Nah, sehingga di dalam ilhos atau teka-teki fikih ada seorang ulama yang memberi ke satu teka-teki, ada seseorang yang kemana-mana membawa masjid. Nah, ini karena berangkatnya dari sini. Jadi semisal sajadah dipaku, kemudian dilepas, nah, kemudian dibawa kemana masjid. Nah, dari sinilah kemudian hubungannya apa yang kita sampaikan, bahwa teman-teman sekalian saat ini kalau ingin iktikaf di masjid tidak perlu datang ke bangunan masjid. Kita bisa menciptakan masjid-masjid sendiri di dalam rumah, dan itu bisa dipindah. Jadi caranya saya ulangi, semisal kita punya kamar, kemudian kita letakkan aja sajadah begitu, kemudian kita semi permanenkan, bisa diplaster, bisa dipaku, niat ingsun saya wakaf masjid, jadi wakaf menjadi masjid sajadah ini, untuk lantai bawahnya tidak gitu ya. Jadi nah kemudian setelah itu baru kita bisa melaksanakan itikaf di kamar kita dengan nyaman tanpa harus pergi masjid. Bahkan kalau ingin efektif begitu, kalau kita kemana-mana bisa ibadah di atas masjid itu, kita ke musola ya kita cabut aja. Nah, jadi cabut, kemudian sajadah itu kemana-mana statusnya masjid. Dalam berpergian kita bisa sholat di atas masjid yang kita bawa itu. Yang penting sekali lagi ahkamul masjidiyahnya harus dijaga terhadap sajadah itu. Jadi jangan ditanjis, jangan diinjak, jangan diberlakukan seperti benda-benda yang tidak mulia, tapi harus berlaku ahkamul masjidiyahnya. Nah, dengan demikian maka kita bisa menjaga kualitas ya puasa kita, diantaranya kita tetap bisa iktikaf tanpa harus ke masjid, dengan cara kita bisa membuat masjid-masjid di rumah kita sendiri. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan ini lega dari teman kita yang meminta kajian ini. Sekali lagi jaga iman dan takwa kita, jaga imun kekebalan tubuh kita, agar supaya suatu waktu kita diberi cobaan oleh Allah dengan ikhtiar kita bisa terhindar, kita bisa sembuh, dan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan sampai selesai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.